Salam, saudara kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Secara khusus yang di rumah-rumah, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta pada pagi hari ini. Dan saya percaya atas kemurahan Tuhan kita boleh berada sampai saat detik ini. Amin. Dan kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Dan bila damai sejahtera, sukacita surgawi boleh menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan, boleh Tuhan menyiarkan di mana ibadah online pada pagi hari ini. Untuk sidang jemaat-Mu, untuk orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Dan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya Allah kita adalah Allah yang penuh penghibur. Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
Oh, ini adalah menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya ketika kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dalam bahasa Jawanya adalah ayem tentrem atau tenang di dalam Tuhan. Kita akan pujikan La Iki Bejaku. La iki bejaku yen Gusti aku urip ayam tentrem kang maringi Gustiku najan akeh panggoda tansah tak alami aku ora wedi yen kan ngayomi la iki bejaku yen Gusti tuweku ingkang kersa nebus sakabehing dosaku mulane aku tansah memuji asmane saiki lan nganti ing salawase ayem tentrem yen Gusti duweku ayem tentrem yen Gusti duweku ayem tentrem yen Gusti duweku mung Gusti Yesus Kristus kang dadi duweku la iki bejaku yen Gusti duweku kang kadang tentrem kang maringi Gustiku najan akeh panggoda tansah tak alami aku ora wedi yen Gusti kang ngayomi ayem tentrem yen Gusti duweku ayem tentrem yen Gusti duweku ayem tentrem yen Gusti duweku mung Gusti Yesus Kristus kang dadi duweku mung Gusti Yesus Kristus kang dadi duweku. Amin saudara, inilah yang menjadi kekuatan saudara dan saya ketika kita mempunyai satu pribadi yang mau menebus dosa saudara dan saya. Pada saat ini kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan kita akan mempersiapkan hati saudara dan saya ditaburi, dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka hati. Ini hatiku menyembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku,
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, inilah seruan kami pada pagi hari ini. Hati kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi menurut kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, hamba-hambamu dan sidang jemaat-Mu, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengambil pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi mewakili ayat-ayat pembacaan kita, saya akan baca hanya 2 ayat saja, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pagi hari ini adalah kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik. Dalam pembacaan ini saya melihat ada 3 kondisi atau keadaan yang tidak baik yang sedang dialami oleh dunia ini, yang sedang dialami oleh manusia pada umumnya, dan juga yang sedang dialami dalam konteks ini adalah Yohanes dan Petrus. Keadaan tidak baik yang sedang dialami oleh dunia ini dikatakan di dalam ayat 9 ada yang namanya sakit. Seseorang kalau ditawarkan pasti akan menolak yang namanya sakit.
Kemudian keadaan yang juga dijelaskan dalam ayat yang ke-10 ada keadaan menghadapi kematian. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di situ bahwa ada kata mati di sana. Ini pun keadaan orang-orang dunia mengkategorikan ini keadaan yang tidak baik. Kemudian di dalam ayat-ayat pembacaan dari ayat yang saya temukan dalam pembacaan ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, saya melihat ada keadaan Petrus dan Yohanes yang bisa saya kategorikan ini keadaan tidak baik. Yang pertama ayat 2, mereka dibenci, dimarah oleh banyak orang. Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan ditahan. Ayat yang ke-18, mereka dibatasi, disuruh untuk tidak bisa berbicara lagi di dalam nama Yesus. Ayat yang ke-21, mereka diancam. Ini kondisi-kondisi dan keadaan yang saya percaya bisa dialami oleh siapa saja. Keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Tetapi kalau kita baca, justru dalam keadaan tidak baik ini muncul kabar-kabar baik yang telah diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes. Saya percaya hari-hari ini ada banyak kabar tidak baik yang mungkin sedang kita dengar. Setiap hari di televisi kita selalu mendengarkan ada berita tentang orang-orang yang terkonfirmasi sakit atau positif dalam penyakit COVID-19. Ada orang-orang yang meninggal oleh karena penyakit ini. Ini sebuah keadaan yang tidak biasa. Di hari-hari ini berita kematian, berita orang sakit itu terus-menerus diperdengarkan di telinga kita. Tetapi apakah masih ada berita baik yang bisa kita dengarkan yang akan membuat saya dan saudara hidup memuliakan Tuhan? Maka saya melihat di dalam konteks ini ada 3 kabar baik di balik setiap keadaan yang tidak baik yang ada di sekitar saya dan saudara yang diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes. Kabar baik yang pertama saya angkat di dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kabar baik yang pertama di tengah keadaan yang tidak baik adalah bahwa di dalam Yesus ada kabar tentang kebangkitan. Mungkin bagi orang dunia kematian adalah sebuah masalah yang besar bagi mereka. Adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, ayat yang kedua di sini Petrus dan Yohanes memberitakan ada kebangkitan dari antara orang mati yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan ada 3 keadaan kematian yang dialami oleh manusia. Kematian secara fisik. Ibrani 9 ayat 27, semua orang ditetapkan untuk mati 1 kali saja, sesudah itu dihakimi. Kemudian ada kematian secara rohani. Efesus 2 ayat 1 dia katakan, kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu juga kematian. Tetapi ada kematian yang paling mengerikan dicatat dalam firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Yaitu kematian yang kedua. Atau yang sering kita kenal dengan kematian yang kekal. Nah, kematian yang kekal ini berbicara terpisahnya manusia baik tubuh, jiwa dan rohnya dengan Allah selama-lamanya. Nah, oleh karena itu saudara, kematian jasmani menurut firman Tuhan, menurut kabar baik yang disampaikan Petrus dan Yohanes, kematian jasmani itu bukan satu masalah bagi kita. Karena di balik kematian jasmani ada kebangkitan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya berkhotbah tentang kebangkitan, tetapi Yesus mengalami sendiri kebangkitan dari antara orang mati. Maka tidak salah dan
tidak percuma kalau kita percaya kepada Yesus. Karena apa? Yesus bukan hanya memberitakan kematian dan kebangkitan, tetapi juga dia mengalami kematian dan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kabar baik yang pertama adalah, mari di tengah keadaan-keadaan, di tengah-tengah kondisi-kondisi yang tidak baik di sekitar kita, ada banyak berita-berita yang hari-hari ini mungkin mengkhawatirkan saya dan saudara. Tetapi percayalah bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata bahwa yang justru kita harus waspadi adalah kematian secara rohani. Karena kalau dosa itu kita biarkan tidak diselesaikan dalam hidup kita, ini yang akan membawa manusia jatuh ke dalam kematian yang lebih mengerikan lagi, yaitu kematian yang kekal. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, kita cek hati kita, hidup kita hari-hari ini. Benar tidak kita dalam posisi hidup iman yang sedang sehat, yang tidak ada lagi atau diperhamba dengan dosa yang akan menyebabkan rohani kita justru mengalami kematian. Jadi kabar baik yang pertama, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus ada berita, ada kabar tentang kebangkitan. Kemudian yang saya lihat, yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-10 yang kita bacakan tadi, dikatakan firman Tuhan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yang kedua yang saya angkat sebagai kabar baik di tengah kondisi yang tidak baik, dikatakan firman Tuhan, tidak hanya di dalam Yesus ada kabar tentang kebangkitan, tetapi di dalam Yesus juga ada kabar tentang kesembuhan. Diceritakan dalam konteks ini ada seorang yang lumpuh sejak lahir, kata firman Tuhan. Tetapi justru ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Petrus, maka Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka orang yang sakit ini, orang yang lumpuh ini menjadi sembuh, menjadi sehat, kata firman Tuhan. Artinya bahwa di dalam Yesus ada kabar tentang kesembuhan. Tetapi konteks ini kita harus perhatikan baik-baik, bahwa ketika Yesus memberikan kesembuhan kepada manusia, kepada seseorang, sasaran Yesus bukan hanya fisiknya yang sembuh. Tetapi dalam pelajaran atau dalam pengalaman hidup Yesus kita perhatikan, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, dia katakan apa? Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Fisik yang sembuh harus diikuti dengan rohani juga yang sembuh. Sehingga benar kata firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bagian kita adalah, mari hari-hari ini kita bawa hidup kita disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya fisiknya. Kalau fisiknya saudara mungkin hari ini sembuh, besok juga bisa sakit lagi. Karena fisik kita, kata firman Tuhan, lemah. Tetapi kalau sumber daripada penyakit itu yaitu dosa yang disembuhkan, maka ini akan menolong saya dan saudara menjalani hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama saya menemukan Mazmur 107 ayat 17. Dikatakan firman Tuhan, ada orang yang menjadi sakit karena kelakuannya yang berdosa. Jadi bagian banyak orang dalam kondisi sakit secara fisik karena ada dosa di dalamnya. Jadi Tuhan menawarkan bagi kita kesembuhan dari sakit secara fisik itu sangat mudah bagi Tuhan.
Tetapi yang penting di sini adalah, adakah dosa yang selama ini kita simpan, yang tidak mau kita bawa untuk disembuhkan oleh Tuhan? Maka saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara di rumah, kita terbuka di hadapan Tuhan. Bawalah hidup kita, serahkan dosa-dosa kita dan hiduplah di dalam pertobatan. Kata firman Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan bukan hanya fisik kita, tetapi juga dosa-dosa kita, penyakit rohani kita disembuhkan oleh Tuhan. Ada janji firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kabar baik yang kedua ini saya pastikan ada dalam hidup saya dan saudara, supaya hari-hari ini kita tidak dipengaruhi dengan situasi kondisi yang negatif. Dan yang ketiga, kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik. Saya temukan ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan firman Tuhan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kabar baik yang ketiga, di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik yang hari-hari ini kita sedang alami, dikatakan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kabar tentang keselamatan. Saya tidak tahu dalam hidup Bapak Ibu ini hari ini sudah memastikan bahwa Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau belum. Karena ada orang di luar sana yang memang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi pada akhirnya hidupnya mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, pastikan dirimu ada dalam kondisi iman yang benar. Iman yang benar seperti yang sudah pernah kami sampaikan, melewati satu proses yang namanya percaya dan terima Tuhan Yesus, kemudian bertobat sungguh-sungguh dan hidup di dalam kebenaran. Ini yang saya percaya membawa saya dan saudara itu ada dalam kepastian keselamatan. Dan ayat ini cukup jelas. Dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Bukan saya yang mengatakan, bukan pendeta besar yang mengatakan, tetapi Alkitab bersaksi sendiri di dalam ayat ini. Di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, hanya satu nama yang kata firman Tuhan, manusia bisa diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pilihan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ragu-ragu. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Satu kali kelak Yesus Kristus sudah dijanjikan dalam firman Tuhan akan datang kembali. Maka di sanalah saya dan saudara akan diuji berkaitan dengan iman kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya terima Yesus, hidup dalam pertobatan, maka saya percaya kita akan mendapat bagian dalam kepastian keselamatan. Ada satu ayat terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Dikatakan firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Ayat ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Orang yang sudah ada di tangan Tuhan, kata firman Tuhan, tidak bisa direbut oleh apapun juga. Iblis tidak bisa merebutnya. Kekuatan dunia ini tidak bisa merebutnya. Karena dia dalam proteksi Allah, sehingga keselamatan menjadi satu hal yang pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara, nikmatilah kabar baik yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik, kita bersyukur kita memiliki kabar baik bahwa di dalam Yesus ada berita
tentang kebangkitan. Di dalam Yesus ada berita, kabar tentang kesembuhan, dan di dalam Yesus ada berita dan kabar tentang keselamatan. Nikmatilah itu, percayailah itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan menikmati berkat-berkat yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah disampaikan, dan biar setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar dijamah oleh Tuhan, bahwa dalam situasi, kondisi dan keadaan yang tidak baik yang terjadi di dunia ini, kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberikan kabar yang baik untuk kami nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah umat-umat-Mu yang percaya kepadamu boleh menikmati keselamatan, menikmati kesembuhan, dan pada akhirnya akan menikmati kebangkitan dari antara orang mati ketika Engkau datang di kali yang kedua. Demikian juga hari-hari ini kami berdoa bagi situasi kondisi yang sedang terjadi di sekitar kami. Kiranya Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang akan menolong pemerintah kami, negara dan bangsa kami Indonesia dalam mengatasi kondisi keadaan yang tidak baik, secara khusus penyakit atau virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.